Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel EduScience. Kali ini kita belajar tentang seri kimia yang materinya tentang bilogs. Nah, adik-adik yang berada pada kelas 10, materi ini terdapat pada subpokok bahasan reaksi redoks di semester 2. Namun untuk adik-adik yang berada kelas 12, ini menjadi konsep dasar pada materi redoks dan sel elektrokimia ya. Nah, sehingga adik-adik perlu memahami kembali tentang bilogs ini. Nah, apa sih itu bilogs? Bilogs itu merupakan muatan yang dimiliki suatu atom karena melepas atau menerima elektron dalam ikatan maupun ion. Nah, bisa bernilai positif ataupun bernilai negatif. Nah, sebelum kita ke penentuan bilogsnya, sedikit kakak ingatkan atau kakak flashback tentang komponen materi yang ada 3, yaitu yang pertama tentang unsur bebas. Nah, unsur bebas itu merupakan monoatomik dan sejenis. Jadi, ini berarti bukan ion maupun bukan senyawa ya. Makanya nanti bilogsnya itu bernilai 0 kan. Nah, yang kedua itu adalah tentang ion. Ion itu artinya bermuatan bermuatan, contohnya seperti C2O42-, Fe2+, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah senyawa. Nah, senyawa adalah gabungan unsur berbeda, misal air H2O, karbon dioksida, CO2, H2SO4, senyawa gitu ya. Makanya konsep mendasar yang perlu adik-adik pahami itu yang 3 ini dulu ya. Adik-adik bisa membedakan unsur bebas, ion, maupun senyawa. Nah, di mana unsur bebas itu monoatomik dan sejenis, sedangkan ion itu bermuatan dan senyawa itu gabungan unsur berbeda dan bersifat netral. Nah, sehingga kita nanti bisa memahami nih tentang aturan penentuan bilogs. Ada beberapa aturan penentuan bilogs yang perlu adik-adik pahami. Jadi, adik-adik cukup menghafalnya. Jadi, nanti beberapa unsur tuh adik-adik sudah tahu bilogsnya. Yang pertama, bilogs unsur bebas. Unsur bebas itu yang ini tadi ya, monoatomik dan sejenis. Itu akan bernilai 0 karena dia berada pada kondisi tidak ion maupun senyawa. Nah, yang kedua, jumlah bilogs atom dalam ion itu sama dengan muatan. Berarti yang ion-ion ini tadi jumlah bilogsnya harus sama dengan muatan. Seperti C2O42- kan, Fe2+, berarti Fe ini bilogsnya 2 positif. Dan yang membentuk senyawa itu jumlah bilogsnya harus 0. Contoh seperti H2O ini tadi, H2O berarti jumlah bilogs H dan O ini harus bernilai 0 karena dia senyawa. Itu dulu ya. Nah, selanjutnya beberapa unsur tuh udah dikasih tahu bilogsnya jika dia dalam kondisi ion maupun senyawa, tapi kalau unsur bebas tadi udah fix ya, itu 0 sudah karena dia bukan ion bukan senyawa. Bilogs untuk dia unsur golongan 1A jika dalam senyawa berarti positif 1, unsur golongan 2A itu positif 2, dan unsur golongan 3A itu positif 3 umumnya. Nah, yang berikutnya, bilogs unsur F dalam senyawa itu selalu -1. Dan bilogs unsur H jika berikatan dengan logam itu -1, dan jika dia berikatan dengan non-logam dia jadi positif 1. Nah, berarti ini kan contohnya H2O nih. Dia O itu kan non-logam, berarti nanti H di sini dia adalah positif 1 gitu ya. Nah, selanjutnya bilogs oksigen atau U itu umumnya adalah 2. Namun dalam peroksida dia -1 seperti H2O2. Dalam senyawa superoksida dia -1/2 seperti KO2. Dan jika dia bertemu dengan fluorida dia positif 2 gitu. Nah, selanjutnya kita ke contoh ya biar lebih jelas pemahaman aturan penentuan bilogsnya. Yang pertama, Na2SO4. Nah, tadi kan basicnya adik-adik tahu dulu ini unsur bebas, ion atau senyawa ya. Adik-adik bisa jawab tidak Na2SO4 nih kategori yang mana? Nah, benar, ini kategori senyawa kan. Nah, berarti jika kita jumlahkan bilogsnya sesuai aturan nomor 2 ini harus sama dengan 0 karena dia senyawa bersifat netral. Nah, bisa kita jabarkan jadinya seperti ini. Karena Na-nya ada 2, berarti 2 kali bilogs Na ditambah bilogs S karena S-nya 1 ya. 4 kali bilogs O karena O-nya ada 4.
harus sama dengan 0 karena dia tadi netral senyawa gitu. Nah, lalu kita cek nih di aturan penentuan Bilox, mana yang ada dalam aturan penentuan Bilox. Yang ada pada aturan penentuan Bilox itu kan Na, E sama U, sedangkan S tidak. Makanya si S ini yang bakal kita cari. Nah, makanya kalau seperti kakak, konsep yang pertama yang kakak perhatikan itu adalah unsur yang tidak ada di aturan penentuan Bilox, berarti itu yang kita cari. Nah, sehingga bisa kita tentukan Na kan golongan 1A. Makanya Biloxnya positif 1, jadi 2 kali positif 1. Bilox S yang kita cari, dan O itu dalam senyawa kan umumnya minus 2 nih. Berarti 4 kali minus 2 harus sama dengan 0. Maka bisa kita temukan bahwa Bilox S ini akan bernilai positif 6 pada Na2SO4 gitu. Udah. Contoh yang kedua. C2O4 2-. Nah, tentukan lagi unsur bebas kah, ion kah, atau senyawa kah. Nah, ternyata dia bermuatan. Berarti ini kategori ion. Berarti kalau dia kategori ion, sesuai dengan aturan nomor 2, berarti jumlah biloxnya sama dengan muatan kan. Nah, lalu kita jabarkan menjadi 2 kali bilox C karena C-nya ada 2, 4 kali bilox O karena O-nya ada 4, harus bernilai min 2 karena muatannya minus 2. Nah, sehingga kita tentukan lagi di syarat aturan penentuan Bilox. Mana sih yang nggak ada di aturan penentuan Bilox? Ternyata C. Nah, C ini lah yang akan kita cari karena tidak ada di aturan penentuan Bilox. Sehingga bisa kita dapatkan seperti ini karena O dalam aturannya kan minus 2 nih. Jadi bisa kita tuliskan 2 kali Bilox C ditambah 4 minus 2 sama dengan minus 2. Nah, sehingga nanti kita dapat nih 2 Bilox C sama dengan minus 2, kita pindahkan nih, ini kan jadi minus 8, pindahkan jadi positif 8. Dan sama bernilai positif 6. Namun, kita yang mau hitung itu adalah 1C. Nah, jadi 1C-nya positif 6 dibagi 2. Jadilah nanti dapatnya positif 3, gitu. Nah, contoh yang berikutnya itu seperti ini. Adik-adik mungkin akan ketemu dengan dua unsur di dalam senyawa itu tidak ada dalam aturan penentuan Bilox yang ini tadi. Lalu gimana dong Kak? Ini kan seperti contoh ini, ada Cu, ada N yang nggak ada di dalam aturan kan? Yang ada dalam aturan kan cuma O. Lalu gimana dong Kak? Adik-adik itu bisa dengan ionisasi dulu. Kalau udah adik-adik ionisasi itu akan lebih mudah kan. Contoh nih, CuNO3 2 kali. Kalau kita ionisasi kan akan membentuk Cu2 positif ditambah 2 NO3 min kan. Nah, kalau udah ionisasi udah dapat dong Biloxnya. Dimana Bilox Cu sesuai dengan muatannya berarti positif 2, sedangkan NO3 min udah bisa kita jabarkan dengan Bilox N ditambah 3 kali Bilox O sama dengan minus 1. Maka Bilox N-nya dapat dong. Bilox N-nya ditambah 3 kali Bilox O umumnya kan minus 2. 3 kali minus 2 sama dengan harus minus 1. Jadi Bilox N-nya bisa kita dapatkan dengan bernilai positif 5. Nah, di sini ada dua soal yang akan kakak berikan. Yang pertama senyawa FeSO4. Kalau kita ionisasi kan Fe2 pos ditambah SO4 2 min dan Fe2 SO4 3 kali. Kalau kita ionisasi menjadi 2 Fe3 pos ditambah 3 SO4 2 min. Nah, coba deh adik-adik cari S-nya nih berapa. Nanti jawabannya tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, sebagai tambahan, nih adik-adik akan mungkin sering mendengar yang namanya anion halida. Anion halida itu adalah unsur-unsur golongan 7A dalam keadaan Bilox minus 1 ya. Misalnya asam klorida berarti kloridanya itu minus 1. Atau anion sulfida. Anion sulfida itu berarti S-nya dalam keadaan minus 2. Misalnya H2S, itu kan biner kan, atau dalam 2 unsur. Berarti S di situ minus 2. Nah, semoga adik-adik dapat memahaminya ya tentang Bilox ini. Sampai ketemu di reaksi redoks berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.